Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nahmaduhu ala ma alhamana wa nas'alut taufiq lil amali bima 'allamana fa innal khair la yudraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi wa may yudlillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yawmaz ziham wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadan khairul anam arsalullah rahmatan lil alamin basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadaratil kurama izza wal ulama wal masyayikh wal habaib al abajil wal amathil sahibul ma'had hadratil mukarram hadratus syekh Ki Abdullah Ubab sebagai mustasyar PBNU, dalas sedaya keluargi bunyai putra putrinipun beliau Al-Mukarram Kyai Akwani Rais Suriyah PWNU Jawa Tengah periode kemarin ya, periode kemarin. Al-Mukarram Kyai Bauddin Nur Salim kula grogi niki ya. Soho Bapak Bupati Kabupaten Rembang Bapak Hafid ya. Pejabat pemerintah yang hadir sipil maupun TNI Polri, para wali-wali, wali murid maksudnya, wali santri ya. Muka-muka munggah dadi waliullah. Para tolibin tolibat pesantren Al-Anwar 2 leres nggih. Sedaya kemawon rahimakumullah jami'an. Kula dalu menika bunuh diri masuk ke kandang macan nggih, hanya karena estu namung kepingin pikantuk berkah
saking sarang soho sharing-sharing menopo selain daripada capres cawapres niku mungkin wonten tanggal dan waktunya sendiri. Lawang dereng ditetapkan KPU kok wis bingung menentukan kan ngoten nggih. Last minute bisa gagal, bisa tidak jadi. Alhamdulillah malam ini malam menapa menika kula mboten maos undangane yen malam mboten peringatan haflah nggih harlah pesantren Al Anwar 2 harlah yang ke-16 kalian menapa malih maulid. Alhamdulillah. Berarti saat ini adalah malam atau bulan Rabiul Awal sebagai bulan ungkapan sukacita, kegembiraan atas maujudnya, zahirnya Nabi panutan kita 15 abad yang lalu. Keranten ungkapan bunga seneng idharul farah wasurur niku pun ada faedah berkah kehidupan kula piyambak. Quran sabut dawuh qul bi fadlillah bi abi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sampaikan, katakan Muhammad, bi fadlillah lan anugerah Allah wa bi rahmati lan kelawan rahmat kasih sayang Allah fa bidzalika mongko kelan kono fadlillah wa rahmati fal yafrahu mongko becik bunga kabeh alam jagat raya ini. Jadi yang diperintah bunga niku jagat raya mbot namung manungso. Fal yafrahu nggih wonten wau jamak yang mana isinya adalah alam, alamin mbot namung manungso. Jadi alam diperintah ngetokno bunga lan seneng atas wujudnya anugerah dan rahmat. Anugerah dan rahmat yang terbesar adalah mewujudnya, zahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti perintah niki mengandung berbagai makna, hikmah, faedah, berkah dan macam-macam. Abu Jahal yang musuh bebuyutan kemawon, yang tidak pernah mendukung Kanjeng Nabi, bahkan setiap saat merencanakan mencelakai Kanjeng Nabi, hanya pernah bunga sekali dalam hidupnya. Bunga pun bunga yang tidak ikhlas, bunga wong kafir, bunga yang politis, dan hanya sekali dalam hidupnya. Niku mawon ada riwayat yang menyatakan tiap hari Senin kiambai dipun diskon siksaan. Bahkan wonten riwayat menyatakan dari sela-sela jari jemari niki netes banyu dicecep tiap hari Senin. Padahal kita tahu ngerokok mboten nonton banyu, yang nonton ma'an hamimah. Bahkan dipelesetna wala aqua ala nari jahannam, ka ono aqua bareng teng neraka. Plesetan. Tapi Abu Lahab
sebagaimana yang kita ketahui, kita terima, kita fahami, dapat diskon. Padahal kiambak isik meger-meger urip, ya. Ada nas Quran satu surat lengkap menyatakan dia sebagai penghuni neraka. Lah kok bisa oleh diskon? Hanya menampakkan ngetokno bunga lan seneng. Sehingga ulama-ulama niki nggih baksul masail. Amali wong kafir kok iso membuahkan. Ya. Maksudnya membuahkan hasil di luar dunia ini. Nah, orang kafir beramal baik ya di dunia, di akhirat kosong. Tapi ini kok bisa? Namanya di neraka ya di akhirat mangke. Karena neraka sak mangke yang wujud termasuk surga memang wujud tapi belum didiami. Karena disiapkan untuk mangke akhirat. Bukan berarti swarga neraka sak mangke wujud berarti kosong nganggur, mboten. Tidak ada istilah kosong nganggur. Contohnya gampangnya mas santri badhe nikah kurang 3 bulan wis nggawe jas, jahit jas, disimpen teng lemari, celono bahkan dasi disimpen, tidak boleh dipakai malah. Ana kenduren ojo dhisik engko ae nek wis wayahe akad nikah napa dinamakan nganggur ngoten niku? Tidak, karena belum waktunya. Ya. Kalau kita artikan neraka barzah, karena di barzah niku ada surga dan neraka yang sama luasnya. Kados diterangkan teng kitab Al-Mizan, nggih, kitab Mizane Imam Sya'rani niku di barzah juga ada surga ada neraka, nikmatnya sama, luasnya sama. Lah niku ingkang dipanggeni Nabiullah Adam alaihissalam niki menurut sebagian pendapat. Jadi Abu Lahab orang kafir, pimpinan bahkan musuh bebuyutanipun Kanjeng Nabi, ingin setiap saat merencanakan mencelakai Kanjeng Nabi, ya, sampai membunuh Kanjeng Nabi hanya karena ngetokno bunga atas kelahiran Kanjeng Nabi. Niku diskon, ya. Di sudo diperekno sangka siksa. Sehingga ulama basul masaile semua amal kalau ingin diterima, ya, harus ikhlas. Di samping ada persyaratan sebagai mukmin, kecuali ngetono bunga atas kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah salam Muhammad. Dados kita dalu niki dalam rangka ngetono bunga nggih sareng-sareng wis aja diilingi utang tahunan, utang bulanan, utang mingguan, utang harian, jam-jaman, menitan, wis aja diilingi kabeh. Saat ini kita ganti dengan mengungkapkan rasa sukacita, gembira atas lahirnya 15 abad yang lalu khairul wujud, ya, khairul khalqi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab kan pikantuk buah napa malih panjenengan yang sejak kecil putra putrine tiang muslim mukmin, mbah-mbah muslim mukmin selalu bunga dumateng Kanjeng Nabi. Yakinlah, nggih,
swarga naim. Allahumma. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kula niki mboten ahli ceramah sakjane niki. Mboten saged. Nggih, keluarga kula nggih mboten wonten sing ahli ceramah ngeten iki. Ya cuma tiyang mungkin delok wah Rois Am mesti. Sebetulnya tidak harus Rois Am harus pinter ceramah niki mboten. Biasanya malah tanfidiyah sing kudu pinter ceramah nih. Napa malih kula niki namung Rois awam. Ya satu periode inilah keranten mandine dungane Allah yarham Mbah Maimun. Sing gak duwe nilai, gak duwe tidak memenuhi kriteria saged saking mandine niku. Periode mangke muga-muga muncul nggih Rois Am yang orsinil, Rois Am yang 24 karat, saged Kyai Bahaudin, saged sinten monggo nggih niki saking membuktikan betapa mustajab dan mandinya ya dungonipun Allah yarham Mbah Simbah Maimun. Kula niki ditungakaken teng pundi-pundi. Kula niki kan tasma'u bil ma'adi khairun antara. Cuma krungu ngoten mawon. Nggih. Cuma jari-jari ngoten. Nek tore nggih pun sami lah kalimatnya, bahkan lebih rendah. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa malam ini adalah harlah memperingati hari kelahiran daripada pesantren Al-Anwar yang kedua, Al-Anwar 2 yang ke-16. Pesantren dan saged dipisahkan dengan pendidikan. Bahkan pendidikan yang tertua adalah pendidikan pesantren. Keranten bukan hanya bangsa Indonesia kemawon. Ceritane bukan warisan Wali Songo kemawon. Tapi sejak zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sampun nonton pesantren. Nggih. Yang kita kenal dengan Ashabus Suffah niki santri-santri ini ada 70, bahkan wafiriyatin 120, bahkan sampai ada menyatakan sampai 400. Lurah pesantren ini niku sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saking monco negara. Cuma mayoritas mereka minal mustada'afin, minal fuqara wal masakin. Sehingga gedu tolabul ilmi ini nemen gak kepikiran liyane wong padha nang pasar dagang bisnis niki fokus. Lah nek kita pesantren ini memang melanjutkan nilai-nilai daripada Ashabus Suffah, ya fokus, gak usah kepikiran. Bahkan sing jenenge HP itu harus tidak dimiliki oleh santri. Nggih? Tidak harus dimiliki karena ini ganggu ya. Kalau untuk tambah-tambah nawaitunya untuk menambah niki nambah khazanah ilmiahnya untuk muayyidat tapi tertentu, tidak semuanya. Karena di HP niku yang sekecil itu ono opo ae teng mriku. Sembarang dengah wonten. Nggih. Ilmu wonten. Sembarang pun ingin melihat dunia ada. Nah, ingin melihat nyonya-nyonya ongkep wonten.
nggih pengin ro India bulbul pamer udel wonten, pengin ro wong mandi kucing wonten, semua ada. Lah ini kalau ini tanpa ada kontrol nggak berbahaya, sehingga mengganggu bagaimana ilmu yang kita harapkan, ilmu yang nafi' niki terganggu. Niki kalau omongi masalah HP kok is podo tole ya. Ya tidak mutlak lah, orang yang untuk perbandingan, untuk menilai, untuk apa, pokoknya untuk kepentingan kebaikan ya monggo mawon. Tapi kita harus tahu ada intrik-intrik di dalam itu yang menjadikan kita niki sing mestine secara vertikal kita niki kuat dumateng Allah, pasrah dumateng Allah, niki terganggu dengan adanya yang namanya HP nih. Wow. Rien orang yang dulu belum mengenal HP niku tawakul dumateng Allah 100%. Makanya keramat-keramat metu segala khasiat-khasiat kemanusiaannya karena gantungnya dumateng Gusti. Tapi begitu ada HP sehingga terjadi seakan uripe niki digantungaken dengan HP. Aku iso mulya, iso sukses, bisnisku jalan dengan baik, ini yang menentukan. Dari Allah menipis, ya, sehingga nek wonten tiang badhe kesahan teng pundi luar kota, di tengah jalan eling HP ini ketinggalan, balik napa balik? Balik. Kenapa? Ada ketergantungan. Koyok-koyok mulya dan suksesnya ada di situ. Niki pengalaman KB kira-kira termasuk kula. Nggih. Tapi nek sing ketinggalan bojone wis jarno gak balik. Itulah terbukti kenyataan di tengah-tengah masyarakat menandakan tawakulnya kepada Allah makin menipis, berbalik. Semua yang menentukan ini benda ini. Lah kita kedah cerdas. Wong kita umat Iqra. Kita niki umat Iqra. Coba ayat-ayat pertama yang diturunkan dumateng ngersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat surat Al-Alaq. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi hari pelantikan kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi 5 ayat surat Al-Alaq menika. Bukti Kanjeng Nabi dituruni wahyu. Kalau Nabi dituruni wahyu berarti Nabi dan Rasul. Apalagi isinya perintah Iqra, bacalah secara letterlek. Tapi apa maksudnya baca membaca tulisan? Wong Kanjeng Nabi mboten saged maos.
Kanjeng Nabi ku ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kenapa kok diperintah membaca? Bahkan diulang 2 kali, ayat pertama kali ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Masuk memaksakan Kanjeng Nabi yang tadi bisa baca diperintah baca. Tentu ada nilai-nilai lain di balik itu. Iqra, di samping perintah membaca, tapi perintah juga tadabbur, mengangan-angan isi dirinya diciptakan, isi risalah nabawiyahnya, nggih, visi misi beliau menjadi nabi dan rasul, ini harus mampu ditadabburi. Di samping itu mentadaburi Iqra warbukal akram, Allah zat yang akram. Artinya loh, semua upaya kita, tolabul ilmi kita, pokoknya mempeng fokus akram. Allah zat yang lomane tanpa diminta, memberi tanpa diminta. Jadi mestinya kita niki memproklamirkan, memperkenalkan kita sebagai umat Iqra. Umat Iqra itulah umat yang mampu membaca, mampu mentadabburi, bahkan membaca bukan sekedar membaca tulisan, tapi membaca alam sekitarnya. Membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ciptaan Allah yang berupa dirinya untuk apa. Keranten manungsa niku diciptakan, dipersiapkan, diproyeksikan menjadi khalifatullah fil ard. Maka pas perintah pertama adalah Iqra. Nek kula terjemahkan Iqra itu, jadilah engkau orang yang punya kemampuan. Kemampuan apa saja, bahkan kemampuan yang tanpa batas. Ya, tentu tanpa batas artinya di dunia ini segalanya mampu. Kalau kemampuan itu ada di Eropa Barat, ambil itu hikmah yang sedang tercecer. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ambil di sana. Kenapa? Perintai Iqra, jadilah engkau manusia yang punya kemampuan yang tanpa batas. Sehingga umat Iqra itu sebetulnya merek kita. Karena apa? Kita memang makhluk proyeksi khalifatullah fil ard. Di samping itu kita ini memang dipersiapkan sebagai pemakmur bumi ini. Huwa ansya'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah yang menjadikan dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Bahkan ada sebagian mufassir yang menafsirkan Allah memerintahkan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Lah pemakmur niki kudu intelektuale mumpuni, serba dobel lah, otaknya dobel, jantungnya dobel, punya kemampuan untuk mengeksplor segala apa yang ada, nggih? Apapun yang ada bisa dimanfaatkan, digunakan dengan baik. Itu pemakmur. Lah ngeten iki butuh waktu, butuh zaman bertolabul ilmi. Tidak cukup 3 tahun. Masa niki santri niku nek takoni cita-citamu mondok pirang tahun? 3 tahun. Loh kok 3 tahun? Wong siiran-siiran yang kita baca
dawe sahabat Ali, wa tulu zamanihi, suwe zamani 20 tahun 30 tahun. Nah, kok 3 tahun? Nggih, keranten kiai sak mangke niku mobile gilap-gilap. Hanya karena ingin cepet dadi kiai selama 3 tahun, karena kiai niku mobile gilap-gilap. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Niki kok ketok sabut kabeh niki. Kula ngomong niki ketok sabut. Terus pundi niki? Pun bengi. Kula pikir wau telat teng pesantren kula kiten hal yang wajar. Sebab santri niku tambah bengi tambah moncer, otaknya tambah jalan, tambah bengi. Makanya ilmu-ilmu itu turunnya ya di waktu malam menjelang subuh itu yang ngaten. Kalau pikir kalau umpami ndugi jam 12 jam 1:30 ngoten, wah makin siap. Lah kok kayak podo lah niku napa jujur niku. Para bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini nilai pesantren. Kerantan sampai sekarang kalau pesantren warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai sekarang terbukti lembaga yang mampu melahirkan, memproduk kader-kader yang bukan sekadar pinter tapi juga benar. Lembaga lain mungkin mampu memompa otak anak didik menjadi cerdas, cendekiawan. Wah, teknologinya kental, didu lomba di dalam negeri, luar negeri, menang terus, membuat robot menang, membuat apapun menang, sehingga dikenal sekolah favorit, sekolah unggulan dan sebagainya. Tapi di luar pesantren atau di luar lembaga yang terkoordinir oleh pesantren, di luar lembaga yang dalam lingkup kepemilikan atau pengawasan pesantren, di luar itu tidak ada jaminan, Pak. Pinter enggak, tapi benar tidak ada jaminan. Bukti ini sak mangke orang-orang yang tidak pernah tersentuh pesantren, pinter masya Allah, tapi korupsinya enggak pinter, enggak. Alate wis tidak perlu linggis, napa? Gancu boten, cukup merubah data ngoten mangsa. Triliunan yang mengalir, sehingga kekayaan negara Indonesia yang dikenal oleh negeri adalah negara yang kaya raya, surga Indonesia ini semua hijau. Kalau nek panggil orang melihat Indonesia itu hijau, kekayaan luar biasa, lautnya, hutannya. Dulu hutannya berapa ratus juta hektar, sekarang kan minten. Kemana itu? Netes teng panjenengan, netes mengalir, nopo malih mengalir, netes mon boten. Kekayaan lautan yang 70% sampai 9% negara Indonesia ini laut. Darat ini hanya 25%, 30%. Kekayaan luar biasa. Dulu kula waktu ketemu kali seseorang ketua umum HK yang ngurusi Pak Siswono Husodorin, HKTI ya, HKTI
di Jakarta cerita tengkulo bahwa negara Australia tetangga kita, APBN-nya ditunjang dari hasil ikan tuna yang hampir tiap hari sampai panen. Tinggal nyerok nih tentu, sama tinggal film, tinggal nyerok. 65% dari hasil ikan tuna. Loh, yang lucu ceritanya ikan tuna yang dipanen oleh Australia tiap hari itu sehingga bisa menunjang APBN-nya Australia waktu mereka waktu ikan-ikan bertelur menetas sampai menjadi beruyak-beruyak justru berada di perairan Indonesia. Jadi ngendoke netese teng Indonesia baton ngoten berimigrasi menuju ke negara-negara dekat. Besar di sana mereka tinggal nyeroi, tinggal manen. Tapi waktu bertelur di Indo aneh bin ajaib. Indonesia yang dikenal negara yang mayoritas muslim, mestinya akeh barokah, kok bisa? Kalau hanya Australia itu punya teknologi yang bisa menarik perhatian ikan-ikan itu sehingga berimigrasi besar-besaran ke sana, berapa sih harganya? Tentu negara akan kuat kalau hanya itu alasannya. Sampai kula waktu niku awal-awal PKB dilahirkan, awal-awal PKB Jawa Timur sedang menang, saya perintahkan para dewan untuk menyiapkan membangun TPI terbesar minimal 3 di Gresik, di Madura, di Surabaya, lalu menyiapkan jaring raksasa. Di saat bulan-bulan ikan tuna ini masuk ke perairan Indonesia bertelur, jaring dipasang sehingga begitu bertelur tidak bisa keluar. Jadi mulai Banyuwangi sampai tenggene Pulau Kangean itu dipasang jaring dengan harapan kalau ini sukses, para nelayan-nelayan itu Masya Allah akan sejahtera hidupnya. Long Australia itu 65%. Nah ini kalau ini mboke gak metu, anak gak metu, wah TPI akan negara yang lain akan kulaane negara Indonesia kabeh. Akhirnya kalau buat para insinyur sarjana kalau kumpul ke Tenggriya, saya suruh garap ini, buat proposal, kita serahkan pada para dewan agar Jawa Timur mengusulkan. Klorantos 1 bulan, 2, 3 bulan tidak pernah turun. Akhirnya dijawab tidak mampu karena biayanya terlalu besar, ini harus pusat. Lah jaring raksasa mulai Banyuwangi sampai Pulau Kangean sudah kan tidak mampu. Padahal di Banyuwangi ada 1, 2, 3 mil perbatasan masih perairan Banyuwangi. Ini ikan tuna ini sak kentol ngeten iki. Tapi nelayan tidak boleh nangkap itu. Tidak boleh nangkap itu. Jadi jelas Indonesia kaya raya, lautnya saja kata ngata. Ya. Mangkani sampai kemarin kapan itu ada katanya anggota
saking konco nggih tretan dibi bahasa Inggrisnya saudara kita tertangkap keranten melanggar teritorial laut di Filipina, nggih, ditangkap. Tapi kabeh ngotot, saya tidak melanggar. Loh kok bisa? Saya ini ngejar ikan saya yang dari Madura lari masuk ke sini. Saking akeh Pak. Lu sampai kadang di sini memang Indonesia berapa? Kapal-kapal yang mencuri kekayaan ikan kita. Kaya kita nih, itu lautnya. Belum yang lain-lain. Bumi kita mengandung sumber-sumber kekayaan mineral, tambang-tambang luar biasa. Tapi kenapa? Jadi Australia itu ceritanya ketua umum HKTI Pak Siswono Husodo waktu itu. Mosok kula mboten percaya. Ya. Jadi Indonesia ini tempatnya ikan tuna itu bertelur dan menetas di Indonesia. Setelah jadi beruyak berimigrasi besar-besaran ke negara-negara yang dekat. Ya berapa hari beberapa bulan sampai sana ya wis gede-gede tinggal di seroi. Pertanyaannya kenapa sampai terjadi demikian? Kok sajaane wong Indonesia kalah sakti ambek wong Australia? Ya? Australia mungkin tidak mengenal khizib, tidak mengenal jal-jalut, buat mengenal nawa? Pokok wirid-wirid sing dalail. Kenapa? Lah ini sampai kula mengupayakan untuk membuat para insinyur kelautan, insinyur perikanan, pokoknya sing punya titel-titel kula kumpulaken negeri waktu niku. Membuat hasil proposal berupa mengajukan TPI yang akan dibangun untuk menampung semua hasil dan jaring raksasa. Ternyata gagal. Ternyata juga gagal. Ini yang perlu, saya kira yang menemukan jawabnya ya santri, ya, pesantren. Rantan pesantren sampai sekarang Masya Allah selalu diakui pendidikan tertua, pendidikan yang sangat banyak jasanya untuk negara bangsa, ya, diakui. Nggih nyuwun sewu, pengakuannya dari maksimal ya. Ya alhamdulillah dapat pengakuan. Ini contoh. Sehingga di situ ada sir asrar. Maka nih umat Iqra itu betul-betul long disebut umat Iqra Kak. Umatnya ndak mampu Iqra, maca mboten saged. Yang dimaksud Iqra bukan sekadar membaca, tapi juga bertadabbur, angen-angen, membaca setiap apa yang terjadi di sekitar kita, membaca ayat-ayat kauniyah, membaca apapun sir asrar ciptaan Allah, dirinya itu harus bisa dibaca. Siapa dia sebetulnya? Wujud sampai niki, lahir sampai niki adalah nikmatul ijad, untung. Makanya bunga malam ini bukan sekedar bunga atas kelahiran Kanjeng Nabi khairul wujud, tapi juga bunga atas wujud panjenengan di permukaan bumi. Kenapa? Karena memenangkan seleksi perlombaan
ternyata yang ditakdir oleh Allah lahir wujud di dunia, mengalahkan Allah, meniadakan yang tidak lahir. Mungkin mereka lebih hebat, lebih perkasa, perlente, fisiknya lebih kuat, tapi tidak diciptakan oleh Allah. Si diciptakan kula panjenengan ngeten iki. Dijak melekan jam loro ngoten man wis. Kudu ambyukan nggih. Niki sing mburi kula mboten semerap niku, mungkin sembojo ngono sing mengkurep barang. Wassalamu Muhammad. Ini jadi ikra, tadabbur, maka kalau mengartikan tidak sederhana itu. Ikra perintah baca, wong sing diperintah tidak mampu membaca, berarti artinya di luar membaca secara fisik ya diartikan tadabbur yang melahirkan ilmu dan amal, karena ilmu dan amal harus selalu bergandengan. Kalau sampai dipisah, ini akibatnya keramat-keramat, kesaktian tidak akan muncul kalau kita memisah antara ilmu dan amal. Mungkin itu jawabannya. Kenapa? Mungkin amal. Makanya Syekh Ibrahim bin Syekh Syakik bin Ibrahim Al-Azdi, niku ulama salaf ahli sunnah jamaah abad kedua, kurun kedua Hijriah. Gurune Syekh Hatim Al-Asom beliau menyatakan, ughliqa babu taufik anil khalqi min sittati asya. Pintu taufik dipedoaken marang taat, dipedoaken marang bener, kejituan terhadap hal-hal yang benar, ini ditutup oleh Allah gara-gara 6 hal. Yang pertama, istighalum bin ni'mah an syukriya, ketungkol sibuk dengan nikmat dari mensyukuri nikmat itu. Kita ini wujud kita nikmat, nikmatul ijab, tapi pernah panjenengan mensyukuri nikmat wujud panjenengan memenangkan sebuah perlombaan besar-besaran, akhirnya panjenengan yang lahir punya keistimewaan apa? Bukan sembarangan, banyak diciptakan ini dipersiapkan untuk menjadi khalifatullah fil ard, yang mana tugasnya memakmurkan bumi, mensejahterakan bumi, umat, tidak membeda-bedakan di mata hukum siapapun kulit, warna kulitnya, siapapun. Kita bukan menjadi umat yang elit, umat yang terpisah. Wong sifatnya kanjeng Nabi itu kan tabligh. Tabligh itu menyampaikan harus ketemu, harus tengah masyarakat, tidak bisa menjauh, jauh dari masyarakat. Bagaimana nek ado ambek masyarakat bisa menyampaikan risalah? Dan Rasulullah sudah tuntas menyampaikan itu semua. Harus dekatkan. Umat siapa? Ya umat semuanya. Karena umat yang sekarang ini semua umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Sing durung-durung niku sing dakwah. Sing durung iman itu termasuk umat dakwah. Sing iman tapi tasih STMJ, sholat tetap maksiat jalan, niku ya juga umat dakwah. Niku tugas panjenengan lho. Kenapa? Karena panjenengan pemenang, makhluk unggul, dipersiapkan menjadi khalifatullah fil ard. Dijelaskan dalam ayat surat napa niku? Pokoknya wonten ten niku surat. Di
Didawakan niki Kiai Bahak niki sing apal ngelotok ya. Huwa ansha'akum minal ard wastamarkum. Allah yang menjadikan dari bumi dan Allah menjadikan sebagai pemakmur bumi. Jadi panjenengan pemakmur, bukan malaikat yang makhluk tidak pernah maksiat, makhluk yang selalu taat, ya, tidak pernah selingkuh, tidak pernah. Kenapa kok justru kita? Lah ini amanat besar. Pemakmur bumi harus double otaknya, terutama dalam era-era globalisasi, era yang disebut era VUCA, era disrupsi yang tidak menentu, tidak menentu sekarang. Karena di mana-mana banyak manusia bertopeng. Gak jelas napa menghadapi tahun politik nih. Masya Allah ya. Para bapak, para hadirin rahimakumullah jami'an, ini kemampuan yang tanpa batas hasil daripada perintah Iqra ini tidak berdiri sendiri, mboten dewean. Teng mriku wonten bismi rabbik. Loh, ini jangan lupa niki pengontor pengendali. Memang kita niki diperintah dadi wong sing pinter, mampu menguasai segala apapun tanpa batas, tapi jangan lupa kemampuan itu harus dikontrol oleh bismi rabbik. Bismi rabbik ini yang dalam ayat yang lain disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama pun harus dikontrol dengan khasyatullah. Kalau ulama tok gak ada khasyatullah, bahaya. Tawan das nih, iso ngentup tok mawon. Gak tau metu madune ngentap ngentup terus. Ulama pun butuh khasyatullah sebagai pengendali pengontrol. Iqra bismi rabbik. Ismi rabbik ini minangka agamane, minangka ibadahe untuk mengontrol mengendalikan ilmu pengetahuan. Lah itu yang ada dari pesantren atau lembaga yang dikelola pesantren atau dalam pengawasan pesantren. Yang di luar itu tidak ada jaminan. Kula mbet ngarani elek, tidak ada jaminan. Allahumma Muhammad. Mila untung para wali-wali, muga-muga diangkat jadi waliullah. Nitipno nyerahno putra-putrine teng pondok sarang Al Anwar 2 menika iku wis bener. Kraten kewajiban bener no anak, ngontrol anak, ndadekno anak bener, iku kewajiban wong tua loro. Mangken kanjeng dulu, fa innama abaw yuhawidani ayunasi ayumajjisani. Itu kedua orang tuanya yang dikhitabi, yang didhawuhi. Niku hadise tambahan kula dhewe ayum bajingani ayum malingani. Niku tambahan kula rawahu Muslim. Jadi wong tua kalau anakmu ndak bener wong tua loro. Alhamdulillah kiai, para ruasa, pengurus, ya, para majelis kiai, majelis pengurus, berapapun anakmu siap kita ambil alih kewajiban-kewajiban itu. Wis gawe anak sing akeh, wis sing akeh dadi uncal nang pondok pesantren siap. Lah ngoten nggih, Pak. Nek bapake nggangge mawon, ibuke dadi semut ibu. Lho lah enak punan kewajiban Kanjeng Nabi sing mesti ndodeng panjenengan fa ina abaw ya sakniki pun ditanggung kiai.
enak pun jaminan wis karing mikir sangune delekno sing apik sing halal halalan thayyiban aja sing subhat pemane bal kedubal basandal bakadal bageragal sing penting keuntal ojo sing halal cekne ilmune mancep cepet subur berkembang insyaallah mewarisi Lailatul Qadar. Karena apa? Itu peristiwa itu mestinya terwarisi walaupun bukan Lailatul Qadarnya tapi nilai wong Kanjeng Nabi itu ya Isra Mi'raj yang sampai sekarang tidak ada ilmu secanggih apapun mampu menyaingi peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Tidak mampu. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Sinten sing bisa menyelesaikan Al-Quran? Pujangga ulama dulu pingin menyelesaikan Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Wafat belum sempurna. Wong Quran iku laukanal bahru midadan li kalimati rabbi la fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Tidak bisa. Yang hanya bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita punya peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Maulid, lahirnya kemanusiaan, pri kemanusiaan, lahirnya kejujuran, keadilan, rahmatan lil alamin, kita yang punya. Tapi kenapa? Kalah kali Australia kali. Wong riyen niku nggih terus Filipina, Thailand, napa malih pundi niku? Bangladesh, pundi pokok daerah Asia ini. Nggih Brunei, napa Malaysia. Terus Taiwan terus niku ngaji bab beras, bab pertanian niku teng Indonesia. Lah kok mereka berasnya lebih murah, gulanya lebih murah padahal ngaji di Indonesia? Kok bisa? Winginane nyun sewu nggih, kula tasik wakil Rais Am. Nggih, tasik wakil Rais Am. Dereng didongaaken kali Allah yarham Mbah Maimun, dereng didongaaken sik wakil Rais Am. Rencana kula wakil Rais Am mari ngono wis pensiun pingin kumpul kali tukang becak kali ini. Karepan kula ngoten, sejak di PWNU Jawa Timur kula pun kuat niat untuk pensiun, bukan berarti selesai dari sebuah perjuangan, tetap berjuang. Kula nalika wangsul ya saking PBNU biasanya malam pesawat terakhir diteraken lari nom-nom niku diampiraken tengene gedung yang dulu sering ditempati PRJ Pekan Raya Jakarta gini Kemayoran. Itu ada gedung pertemuan besar. Pak sebentar kita mampir. Loh kemana? Ini malam ini ada pertemuan sebagian 9 naga. Semera panjang 9 naga. 9 naga. 9 naga niku nek sak mangke kalau dulu memang jumlahnya 9. Tapi sak mangke sudah berkembang menjadi 18. Akhirnya sampailah kula di lobinya gedung pertemuan sebagian daripada 9 naga. 9 naga niku kumpulan beberapa orang yang kekayaannya, aset kekayaannya melebihi kekayaan semuanya. 18 orang niku
kekayaannya mencapai 82% dari kekayaan semua aset Indo dimiliki 18 orang. Sisanya yang 18% dibagi, ada Pak JK, Pak CT, Pak duka panjangan oleh bagian yang keberapa tidak tahu loh. Akhirnya kalau mandap ada yang memberitahu ada kiai dari PBNU. Kiai yang saat itu duduk di meja bundar, ada 3 meja, berdiri lari-lari kecil, mendekati kulo sambil menjabat tangan kulo, mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih NU. Lo bener hak niki saya sampaikan. Kulo nggih ndak paham, wong dereng kenal. Tapi kok terima kasih NU. Akhirnya diperkenalkan, oh ini namanya Murdoyopo, Siti Murdaya, Michael, Agung Podomoro. Oh bener, ini yang nama-nama sebagian yang kekayaannya luar biasa. Bahkan 1 dari 18 aset kekayaannya lebih daripada 51%. Wong siji. Ya kekayaan Indonesia niku dipek wong siji niku. Kula nggih mboten percaya, panggil Pak JK, saya tanya, apa betul Pak JK? Satu orang, betul. Pak JK pun membenarkan. Pak JK termasuk yang 18% dibagi kali panjenengan sedaya niku. Yang akhirnya kalau mikir, kok terima kasih kenapa ya? Bang yang diterima kasih ini tetap minal mustada'afin, minal fuqara wal masakin. Sampai sekarang cet-pancet. Akhirnya kalau mikir, oh mereka bisa berkembang bisnisnya, mengasah aset demikian luar biasa karena jasa panjenengan. Panjenengan kan tidak pernah demo berjilid-jilid, tidak pernah ingin melengsarkan sebuah pejabat di tengah jalan, tidak pernah. Pokoknya ini kesepakatan anak bangsa, ya wis 5 tahun ya 5 tahun, nanti dipikir mana. Tidak pernah kan, tidak pernah memberontak. Bang Pak Karno mau riyen pada diturunkan, dibelani kali KKNU, diberi gelar beliau waliul amri ad-daruri bisyauka. Ya waliul amri darurat. Tapi sampai sekarang darurat itu sik diingoni mawon. Nah ini yang harus santri mampu membaca. Sampai kapan darurat ini loh? Sampai kapan? Ya ada batasnya. Entah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, karena situasi mujtama'nya seperti ini. Ya silakan, tapi harus ada batas. Nggak oleh diingoni itu, ya. Jadi mereka mengucapkan terima kasih tentang pesantren kayak pesantren itu, ya NU yang melahirkan NU adalah pesantren NU kecil terus itu yang NU adalah pesantren besar, padahal NU dilahirkan di pesantren. Ruwet mubeng. Kenapa? Dengan sikap moderat panjenengan, negara aman, kondusif, pebisnis wah luar biasa. Walaupun entah bagaimana disebut oligarki dan sebagainya, macam-macam ininya, itu yang jelas kita memang tidak bisa menghapus kemiskinan. Justru kemiskinan orang fuqara masakin itu mandi, tungoni mandi. Innamatun surana bidu'ai du'afaikum. Kalian bisa menang, berjaya karena doanya du'afa itu, fuqara masakin itu. Tapi ya kita berusaha mengurangi, mboten malah nambah jumlahnya. Bapak-bapak hadirin hadirat rahimakumullah jami'an.
umat Iqra harus di pundak panjenengan wis kadung wujud kadung lahir sebagai pemakmur bumi. Fuqaha sepakat kalau ada di tengah-tengah masyarakat tidak ada satupun yang bisa memproduk satu jarum yang bisa digunakan untuk menutup auratnya umat, gara-gara tidak ada satupun, dosa semuanya. Akhirnya umat muda kabeh nggih krana gak ana sing iso gawe dom muda kabeh. Inilah tanda kita ini sebagai pemakmur. Bahkan kiamat besok misalnya di tanganmu ada benih tanaman, segera tanam. Walaupun alarm kiamat sudah dibunyikan, tanda-tanda bunyikan, sekarang tanam. Loh, besok kiamat buat apa? Loh, mungkin setelah nanam ada makhluk Allah yang memanfaatkan tanamanmu. Sampai seperti itu tugas-tugas pemakmuran bumi ini wow. Ini jadi itu tugas panjenengan. Nek Kiai Abdullah Ubab, Kiai Baha, Kiai semua Pak Bupati, Gus Arwani, Kiai Akwani, semuanya sudah melaksanakan pemakmuran itu walaupun masih sifatnya sebagian, tapi kita bangkitkan lagi pemakmuran bumi. Makanya Quran bisa kita bagi menjadi 3, buatan bagi temenan ini cuma kira-kira sekemampuan. Khalifatullah fil ard, tugasnya pemakmuran bumi, lalu akibat semuanya itu harus bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua gerakan kita, pembangunan, pensejahteraan harus ada nilai ibadah, dan itu yang bisa menerjemahkan cuma santri, khusus santri sarang Al-Anwar Duani. Allahumma amin. Para bapak, para hadirin hadirat, kiai kula namung saged niku sing nggih tambahake salahe nggih nyun sewu, nek wonten salahipun dilurusaken, kata yang kasar dipun alusaken nggih. Kula nyuwun ngapunten. Ihdinas shiratal mustaqim waffaqanallahu iyyakum ila shawaqit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.